Dan saya rasa ini satu kesempatan yang sangat baik ya, dan juga saya merasakan betul-betul ini adalah rencana Tuhan, bahwa di dalam perjalanan ini kita bisa saling berbagi cerita. Pada saat mulai berbicara tentang firman Tuhan, kayaknya memang ya namanya orang tua ini kan selalu kasih nasihat, selalu kasih firman Tuhan, sampai anak-anak itu bosan. Ulangan 6 ayat 7 berbicara tentang kasih Tuhan kepada anak-anak itu bagaimana? Mari saya bacakan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi berbaring, bangun, duduk, berjalan, omong tentang kasih Tuhan ke anak-anak kita. Ya, namanya orang tua ada saja penyakit. Satu saat, kira-kira 2 bulan lalu dia sakit yang cukup parah. Kemudian ya kita bawa anak saya harus opnam. Tapi di rumah sakit kondisinya tidak membaik, tapi justru drop. Kita bawa ke rumah, alat-alatnya juga kita pinjam dari rumah sakit untuk dibawa ke rumah untuk monitor. Jadi tiap hari jam 6, jam 3, jam 12 malam mereka berdoa dengan tata cara Katolik. Mungkin khususnya keluarga saya berdoa sehingga Tuhan mendengar doa mereka, sehingga di rumah kondisi mama saya membaik. Minggu ke minggu alat-alat semua dibuka. Dengan FCBH kita bisa intimacy with God dan masuk ke the presence of the kingdom of God. Jadi dengan FCBH kita bisa intim dengan Tuhan dan masuk ke hadirat kerajaan Allah. Oleh karena itu, pertama-tama kita mesti mengerti pernyataan tegas dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang benar hidup oleh iman. Roma 1:17, yaitu orang benar hidup oleh iman. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di Ibrani 11:1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11:6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kesimpulan, itulah sebabnya FGB MFI telah mengambil arahan yang sangat strategis untuk FGB Men dan LOF, yaitu pelaksanaan FCBH, Faith Come by Hearing. Karena iman datang dari pendengaran. Iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Ini menjadi sangat jelas yang dikatakan dalam Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kami semakin menyadari FCBH, kita menjadi intim dengan Tuhan dan bisa masuk ke dalam hadirat kerajaan Allah. Sebuah kekuatan yang dasar dan luar biasa dari FCBH. Ada orang-orang yang pesimis bahwa bagaimana mungkin manusia itu berdosa, tapi kok bisa tinggal di dalam Kristus. Kristus begitu kudus, begitu mulia, tapi manusia yang berdosa, bagaimana bisa hidup di dalam Kristus? Bapak Ibu yang terkasih, jadi jelasnya bahwa untuk kita mau tinggal di dalam Kristus, syaratnya tidak harus kita menunggu sampai sempurna. Yang penting satu, kita taat, hati taat, kita mau. Di situ Tuhan tolong kita. Orang yang mengasihi Tuhan tidak perlu dipaksa untuk taat. Ketaatan bukan beban. Ketaatan adalah respon kasih.
senang, bahagia kita mendapat. Asal mesti dia betul-betul menjadi pria sejati. Karena kalau bapak-bapak baca di Galatia 5:17, bapak-bapak berdoa sampai tua pun tidak bisa dapat, karena hidup di dalam daging. Kedua, rahasia menjadi pria sejati, yaitu pria sejati atau FGB Man adalah ciptaan baru. Jadi kita ini semua sudah ciptaan baru. Kenapa kita tidak bisa masuk dalam Kristus? Kita sudah ciptaan baru. Dosanya itu sudah dihapus oleh Yesus Kristus. Allah adalah habitat kita. Jadi kita akan berbuah banyak. Berbuah banyak ini bicara mengenai kemenangan yang luar biasa. Kita akan berbuah banyak di dalam Tuhan, berbuah hal-hal yang baik, berbuah kekudusan. Kita tidak bisa berbuah sendiri. Kita harus kembali ke habitat kita. Waktu kita di dalam habitat kita, dosa yang namanya burung gagak itu akan menjadi lemah. Keinginan-keinginan dosa itu akan menjadi lemah kalau kita masuk habitat kita. Kita masuk tinggal di dalam Tuhan. Kita makin dekat dengan Tuhan, dosa akan lemah di situ. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Terus berapa videonya? Kita bilang kita mau bantu lagi supaya dia bisa kerja dengan baik tanpa memikirkan pinjaman yang menjerat, karena teman-teman di kantor sudah di WA semua. Sudah, waktu itu kita bantu tutup. Ini kamu tutup, kita bayar. Tapi saya tidak mau dia yang membayar, saya yang membayar. Kalau saya pikirkan tentang itu pasti saya stres. Memang uang yang diambil ya bagi kami cukup banyak juga untuk tagihan, untuk bayar ke supplier ya lumayan juga. Tapi yang mau bilang apa kalau uangnya sudah tidak bisa kembali, ya sudah, saya percaya Tuhan akan menggantikan lebih dari yang ya sudah ambil. Hari-hari ini sudah pusing ya. Gas tambah mahal, apalagi yang punya usaha-usaha pakai gas gitu ya. Minyak tanah juga. Ya. Tapi kita tetap percaya bahwa kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti sedia. Itu saja. Kalau kita pikir fokus pada satu masalah, kita sendiri yang stres. Betul ke tidak, Mama? Itu saja. Jadi kita tetap doakan, kita buat anak-anak semua bisa kerja. Orang bisa kerja aja, kita sudah nanti. Ya toh? Kalau orang tidak bisa kerja, kita yang pusing. Kita akan terus dibebani sampai kita turun. Sampai kita turun kubur juga kita terus dibebani. Tapi kalau kita buat anak-anak, kita lihat mereka bisa mandiri, mereka bisa kerja, kita juga tenang. Kita punya hidup juga tenang. Kita lihat suami juga kita suka cita, kita lihat anak juga kita suka cita. Itulah yang dicanangkan FGBH menjadi salah satu program nasional. Waktu itu Ibu Maika telepon saya, Linda, ikut toh, ini program nasional. Saya waktu itu mencari jalan keluar. Yang pertama saya hubungi anak saya yang sekarang di Australia, Grace. Saya bilang, Cece, tolong mama dulu, karena saya lihat dia lumayan dengan suka baca Alkitab begitu. Namun demikian, kalau saya dengan tepat, tapi saya tetap setia dan taat menjalankan FGBH sampai selesai. Melalui FGBH juga memotivasi saya untuk tertib menetapkan waktu. Saya bisa merenungkan, bahkan tanpa saya sadari. Melalui FGBH ini saya sering mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Melalui FGBH juga menjadikan waktu bagi keluarga saya. Kita bisa berdiskusi, berdoa, dan membaca Alkitab bersama-sama. Lalu hari ini saya berdoa, saya mau bertanya kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana supaya LOF ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih kepada ibu-ibu. Salah satu pilihan, saya mencoba memberanikan diri untuk mengajak ibu-ibu semua terlibat
untuk mengambil waktu bisa mengikuti FGBH. Seringkali kita berpikir menjadi wanita bijak itu karena pengalaman, usia, atau kepandaian kita, atau pendidikan, ya. Tetapi firman Tuhan berkata hikmat itu datangnya dari Tuhan. Artinya wanita yang benar-benar bijak bukan yang tahu banyak, yang banyak tahu, yang bisa-bisa, tetapi yang dekat dengan Tuhan. Tapi kita percaya wanita di sini semua dekat dengan Tuhan. Wanita yang tinggal di dalam Kristus tidak mudah bereaksi dan juga tidak buru-buru mengambil keputusan. Jadi wanita yang dekat dengan Tuhan tidak hanya mengubah dirinya, tapi mengubah seluruh atmosfer keluarganya. Wanita dalam Kristus hidup dalam identitas baru. Kita adalah ciptaan baru. Di dalam Kristus kita dipulihkan, kita dikasihi. Jadi janganlah kita berpikir dengan masa-masa lalu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang ada simpan atau apa, cepat-cepat sekarang bereskan supaya jangan sampai kita luka, kita sakit, kita teringat lagi dulu kita masih simpan sesuatu.